Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kalau di situ kan kita baca tadi Pak Pastor Paul, seseorang dilarang yang menyebarkan kebencian secara sengaja di muka umum. Itu kan tafsirannya beda-beda. Di mana yang disebut dengan di muka umum itu? Apakah harus di jalan? Nanti si UAS bilang, saya kan ngomong di rumah ibadah, di masjid. Apakah itu bukan umum? Apa itu definisi umum? Libatkan, ini kan nggak mau bikin ribut. Mereka memang sengaja bikin ribut sehingga dikaitkan, maka terpenuhilah unsur menyebarkan kebencian itu. Kalau kita karena misalnya ngomong begitu tidak mau bikin ribut, kan gimana itu? Kan tidak terpenuhi unsur kebencian yang mereka bikin. Jadi kalau menurut saya lebih baik pasal-pasal ini buang aja semua lah, nggak usah masukkan itu. Nah itulah negara konsensus itu Pak. Jadi Indonesia itu adalah nation state. Beda dengan Inggris yang tadinya sudah sejak dari dulu kala dia sudah jadi negara. Beda dengan China, beda dengan Jepang. Ya, Amerika itu nation state itu sama dengan Indonesia, tetapi hukum di sana sangat-sangat ditegakkan dan dihormati. Di Indonesia, bahasanya saja Indonesia ini adalah Rechtsstaat negara hukum, bukan maksat, bukan negara kekuasaan. Itu teorinya. Tetapi dalam pelaksanaan kita ini adalah maksat. Ya, para Jauti lagi, lalu siapa nih, Pak Teddy ya? Ya, para Jauti dulu. Aduh, seru juga ya Pak ya. Topiknya makin ini ya, makin malam kayaknya makin berkualitas nih kelihatannya ini pembicaraan diskusi. Iya, jadi dari mulai bicara sejarah terbentuknya bangsa ini seperti yang dikatakan oleh Pak Galaksi tadi. Ya, itu benar Pak. Sebenarnya kan kembali lagi kemarin juga hari Jumat lalu saya diskusi sama Pak Santiamer tentang ini ya, bentuknya negara Indonesia ini kan berdasarkan konsensus ya Pak ya, konsensus bersama gitu, seluruh elemen bangsa termasuk orang-orang di daerah gitu ya. Misalkan kalau di Sumatera Utara dulu ada yang namanya konsep-konsep negara seperti negara atau misalkan negara Tapanuli gitu ya, atau misalkan dulu di Indonesia Timur itu ada negara Indonesia Timur, terus ada juga negara Maluku Selatan. Jadi ini sebenarnya dulu semua ini konsensus Pak terbentuknya bangsa Indonesia ini. Tetapi sesudah 5-10 tahun berjalannya bangsa ini mulai terjadi ketidakpuasan Pak. Jadi muncullah pemberontakan di daerah gitu. Baik di Sumatera Timur, di Sumatera Utara dengan PRRI Permestanya, kemudian RRI-nya, kemudian di Manado dengan Permesta, dan sesudah sekitar 5-10 tahun kelihatannya ada ketidakpuasan. Kenapa? Karena ya pembangunan itu lebih terpusat di Pulau Jawa pada saat itu. Di samping juga ada masalah-masalah pribadi ya, misalkan sebenarnya berdasarkan hierarkis pada waktu itu untuk saya cerita mungkin dari sisi PRRI ya, karena waktu itu Simbolon itu sebenarnya kan harusnya dia jadi Panglima TNI atau Panglima ABRI pada saat itu, bukannya Nasution. Tetapi kembali lagi Pak, ini kan di dalam sejarah ini kan kembali lagi Pak, urusan jumlah itu memang sangat menentukan Pak untuk jadi atau tidaknya untuk menjadi seorang panglima gitu. Nah ini juga selain ada alasan pribadi, juga ada ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat pada waktu itu, yang kebetulan masih di era Pak Soekarno ya. Nah, kemudian juga di Galaksi Ted. Jadi artinya apa Pak? Potensi-potensi untuk ketidakpuasan terhadap apa yang dicapai di konsensus itu tetap ada Pak Paul. Itu yang kita khawatirkan ke depannya gitu. Jadi kemungkinan perpecahan itu terjadi, apalagi kalau misalkan ya jelas ideologi pemersatu kita kan konsensusnya ya Pancasila. Mau dirubah jadi khilafah ya udah pasti Pak. Artinya konsensus sudah pecah, sudah lepas gitu. Sempat ideologi berubah jadi khilafah. Sedangkan ketidakadilan aja tanya
ya tahun 50-an ya, tahun 1950 sampai 55, bahkan sampai menjelang tahun 1960. Itu ya pemberontakan-pemberontakan daerah. Jadi ya menarik Pak sebenarnya kalau mau membahas ini. Jadi ya ini artinya sepertinya para elit politik kita ini apa lupa sejarah yang pernah terjadi di masa lalu gitu. Hati-hati loh dengan ini, dengan konsensus nasional ini. Saya kira begitu. Gimana Pak Santiamer, mungkin mau nambahkan, silakan. Diskusi. Suaranya hilang Pak Santiamer. Ada suaranya. Suaranya. Ya, mohon izin Pak Paul sebentar menambahkan. Jadi Indonesia ini ya buat teman-teman bisa juga Indonesia ini berdiri bukan dia tadinya sebagai suatu negara, bukan. Dia berdiri karena konsensus. Konsensus karena apa? Punya kesamaan, punya nasib atau penderitaan yang sama, mulai 1908 sampai dengan 1945. Kemudian karena mempunyai latar belakang budaya yang relatif sama. Oke, jadi masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia bersepakat, mari kita bergabung dalam suatu negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi karena konsensus kerelaan. Tetapi sesudah 74 atau 77 tahun Indonesia merdeka, apa yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di seluruh Nusantara ini kok masih jauh dari harapan. Mungkin suatu saat akan minta, udah, apakah itu hak dijamin undang-undang kan, pembukaan undang-undang bahwa kemerdekaan itu adalah hak. Kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Jadi kalau misalnya masyarakat hukum ada di Nusantara ini atau kelompok-kelompok masyarakat sesudah bergabung, bukannya merdeka malah merasa dijajah, lah buat apa bergabung? Bukan memberontak, bukan makar. Kalau saya berpikir teman-teman kita yang di timur, Papua, Manado, NTT, ini Kalimantan, juga sebagian daripada Sumatera ini udah membangun jejaring aja, berjejaring gitu kan. Kita beritahu pemerintah. Kalau pemerintah atau misalnya penyelenggara negara tidak bisa memperbaiki keadaan, saya berharap pemerintah atau penyelenggara jangan main-main dengan situasi ini. Rakyat itu makin cerdas. Negara ini, dunia ini makin sempit. Ya, sempit dalam genggaman tangan aja. Jadi saya berharap ini ya, di tengah-tengah daripada Indonesia mengalami tekanan dari luar negeri, di dalam negeri jangan dibikin lagi rakyat itu tambah marah. Ya, penegakan keadilan, kemanusiaan, sudahlah, soal agama itu nggak usah diributin itu dah. Ya, kalau di situ kan kita baca tadi Pak Pastor Paul, seseorang dilarang yang menyebarkan kebencian secara sengaja di muka umum, itu kan tafsirannya beda-beda. Di mana yang disebut dengan di muka umum itu? Apakah harus di jalan? Nanti si UAS bilang, saya kan ngomong di rumah ibadah, di masjid. Apakah itu bukan umum? Apa itu definisi umum? Libatkan, ini kan nggak mau bikin ribut. Mereka memang sengaja bikin ribut sehingga dikaitkan, maka terpenuhilah unsur menyebarkan kebencian itu. Kalau kita karena misalnya ngomong begitu tidak mau bikin ribut, kan gimana itu? Kan tidak terpenuhi unsur kebencian yang mereka bikin. Jadi kalau menurut saya lebih baik pasal-pasal ini buang aja semua lah, nggak usah masukkan itu. Nah itulah negara konsensus itu Pak. Jadi Indonesia itu adalah nation state. Beda dengan Inggris yang tadinya sudah sejak dari dulu kala dia sudah jadi negara. Beda dengan China, beda dengan Jepang. Ya, Amerika itu nation state itu sama dengan Indonesia, tetapi hukum di sana sangat-sangat ditegakkan dan dihormati. Di Indonesia, bahasanya saja Indonesia ini adalah Rechtsstaat negara hukum, bukan maksat, bukan negara kekuasaan. Itu teorinya. Tetapi dalam pelaksanaan kita ini adalah maksat, bukan Rechtsstaat. Rechtsstaat, hukum menjadi panglima. Panglima apa? Pemenggal gitu, bukan panglima. Mestinya malu gitu. Jadi kita ini rakyat ini yang kalau dipuyo-puyo, sudahlah, itu buanglah, praktekkanlah yang benar. Itu yang bisa saya tambahkan Raja Uti dan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Shalom. Oh, Shalom. minta izin dari Pak Pastor Paul.